Budaya Barat dengan hegemoninya di dunia modern saat ini dianggap sebagai penerus peradaban Yunani dan Romawi. Setidaknya, Eropa telah menemukan budaya dan sejarah yang bisa mereka banggakan sebagai leluhur dan panutan, serta untuk menumbuhkan jati diri sebagai pondasi membangun sebuah peradaban. Kita dapat merasakannya dari segala aspek kehidupan yang dipenuhi unsur Yunani dan Romawi di dalamnya, mulai dari pandangan hidup, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Maka tidak terlalu mengherankan jika nama kedua peradaban itu lebih familiar di kalangan awam dibanding peradaban kuno lainnya, bahkan menegasikan nilai-nilai selainnya sebagai kekunoan. Apakah bangsa Yunani, Romawi, dan Eropa kontemporer adalah entitas bangsa dan sejarah yang sama, atau ketiganya berbeda sama sekali? Jika berbeda, siapakah bangsa Eropa itu? Lalu dari mana Helen Yunani dan Latin Romawi berasal hingga sampai pada puncak peradabannya? Dan bagaimana sejarah demografi, budaya, dan peradaban benua Eropa secara keseluruhan? Agar tidak terlalu panjang dan melebar, kita akan memulai sejarah Eropa sejak masuknya periode Neolitik. Neolitik adalah zaman di mana manusia mulai hidup menetap, memproduksi makanan melalui pertanian dan peternakan, serta memproduksi berbagai kerajinan. Budaya ini dimulai dari Timur Dekat sekitar 10.000 tahun yang lalu, kemudian menyebar ke Eropa Tenggara sekitar 6.500 sebelum Masehi melalui migrasi, dan mulai memasuki Eropa Barat Laut sekitar 4.000 sebelum Masehi. Migrasi penduduk Timur Tengah dan Afrika Utara ke Eropa terus berlangsung selama zaman perunggu dan zaman besi. Mereka kemudian dikenal di Timur Dekat sebagai bangsa Akadia, Kanaan, Venesia, Aram, Asyur, dan Barber yang sesungguhnya berafiliasi dengan para petani awal. Mereka membentuk koloni-koloni baru di Eropa Selatan sepanjang Mediterania, membawa budaya, agama, dan membangun peradaban maju. Di antara peradaban yang mereka bangun adalah Minoa dan Mykenae pada 3000 hingga 1000 sebelum Masehi di selatan Balkan dan Pulau Kreta. Peradaban Etruska di semenanjung Italia dan Liguria di utara Alpen hingga Iberia pada 2000 hingga 100 sebelum Masehi. Pada milenium ketiga sebelum Masehi, terjadi gelombang migrasi nomaden dari stepa Pontik, yaitu bangsa penutur Indo-Eropa. Mereka menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa dan telah memasuki Eropa Tengah dan Barat pada 2600 sebelum Masehi. Invasi pengembara stepa tersebut akhirnya menggantikan populasi awal Eropa Tengah dan Barat. Migrasi Proto-Indo-Eropa di benua Eropa terbagi menjadi 4 kelompok utama berdasarkan tempat perkembangan dan arah migrasinya. Di sebelah barat pegunungan Karpatian, berkembang kelompok Danube dan Balkan. Kelompok Danube menurunkan Keltik dan Italik. Kelompok Balkan menurunkan Paleo-Balkan, Anatolia, dan Armenia. Sedangkan di sebelah timur pegunungan Karpatian, berkembang kelompok Dnieper dan Dniester. Kelompok Dnieper menurunkan Balto-Slavik. Kelompok Dniester menurunkan Germanik. Kelompok Balkan telah mendominasi dari Karpatian hingga seluruh utara Balkan sekitar 2000 hingga 1500 sebelum Masehi dan secara berangsur menyerap penduduk awal. Mereka membentuk beberapa bangsa di antaranya Iliria, Trakia, Dacia, dan lain-lain. Dilanjutkan dengan migrasi besar-besaran suku-suku dari utara ke selatan Balkan hingga Pulau Kreta, Pulau-pulau Aegea, dan Asia Kecil yang dikenal dengan invasi Dorian. Mereka terdiri dari Dorian, Ionian, Achaean, dan Aeolian sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Begitu juga semenanjung Italia di waktu yang hampir sama. Kelompok Danube telah bermigrasi ke selatan, melintasi pegunungan Alpen hingga ke Sisilia, berpisah dengan bangsa Keltik. Mereka adalah bangsa-bangsa penutur Italik, di antaranya Veneti, Sabelli, Falisca, dan Siculia di Sisilia. Selain itu, suku-suku Ilirian di Balkan juga menyeberangi Laut Adriatik menuju semenanjung Italia membentuk bangsa Lapigia. Invasi Dorian di Yunani menyebabkan penghancuran kota, pembakaran istana, dan meruntuhkan peradaban Mykenae yang membawa Yunani ke dalam periode kegelapan selama berabad-abad. Periode ini menyaksikan perubahan signifikan sosial, politik, etnis, bahasa, dan dialek Yunani yang selanjutnya membentuk masyarakat Helen.
Selama periode kegelapan, masyarakat Yunani hidup secara berpindah-pindah dalam kelompok kesukuan, buta huruf, kemunduran budaya, seni dan arsitektur hingga periode arkaik atau Yunani kuno sekitar 800 sebelum Masehi. Di saat yang sama, bangsa Venesia telah meluaskan pengaruhnya dan membangun koloni di seluruh Mediterania. Mereka membangun jaringan perdagangan kuat dan menyebarkan budaya ke Eropa yang berperan penting dalam mengeluarkan bangsa Yunani dari periode kegelapan menuju periode arkaik Yunani kuno yang berlangsung antara abad ke-8 hingga ke-5 sebelum Masehi. Bangsa Yunani mulai belajar menulis dengan mengadopsi alfabet bangsa Venesia. Lebih jauh lagi, mengadopsi budaya, seni, agama, dan dewa-dewi Venesia, Kanaan, Syria, Mesir, dan Babilonia. Di periode ini, populasi Yunani meningkat dan negara kota mulai berdiri. Bangsa Yunani menyebar membentuk koloni-koloni mandiri ke wilayah luas di sepanjang Mediterania hingga Laut Hitam. Salah satu koloni Yunani paling awal pada abad ke-8 sebelum Masehi ialah di Italia Selatan dan Sisilia yang kemudian disebut Magna Graecia. Mereka mendirikan negara kota maju dan membawa budaya Helen yang menjadi sejarah awal pengaruhnya terhadap semenanjung Italia. Sebagian besar semenanjung Italia lainnya termasuk Roma pada milenium pertama sebelum Masehi didominasi oleh peradaban Etruskan yang juga menjalin kontak panjang dengan Magna Graecia sehingga menghasilkan pertukaran budaya. Bahasa dan tulisan Etruskan secara kolektif digunakan di semenanjung Italia dan masyarakatnya menganggap diri mereka sebagai orang Etruskan. Mereka adalah masyarakat berbahasa Semit dengan budaya, seni, dan arsitektur yang berasal dari Mesopotamia dan Mesir. Maka peradaban dan budaya yang membentuk semenanjung Italia dan Romawi selanjutnya merupakan hasil interaksi antara peradaban Semit Etruska dan peradaban Helen Yunani. Arsitektur canggih yang diwariskan kepada peradaban Latin Romawi masih dapat kita lihat peninggalannya hingga hari ini. Yunani mengalami pertumbuhan pesat, pemikiran, politik, filsafat, sastra, seni dan sebagainya dimulai dari Athena menyebar ke seluruh dunia Yunani. Ini membawa pada periode klasik Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi dan melahirkan filsuf-filsuf terkenal. Pada puncaknya, budaya Helenis tersebar ke seluruh dunia melalui penaklukan Alexander pada abad ke-4 Masehi, sekaligus mengakhiri periode negara kota Yunani. Bangsa Etruska mendirikan kerajaan Romawi di sekitar sungai Tiber pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dilanjutkan penggulingan Raja Roma pada 509 sebelum Masehi yang menghasilkan Republik Romawi. Republik Roma mengalahkan Etruska pada abad 5 sebelum Masehi, menguasai Latium pada abad 4 sebelum Masehi, Samnit dan kota-kota Yunani di Italia Selatan pada abad ke-3 sebelum Masehi. Sementara Etruska terus melemah, kekuasaan politik di semenanjung Italia kemudian bergeser kepada Republik Romawi yang menjadi kekuatan terbesar di Italia dan siap bersaing dengan kekuatan Kartago. Bangsa Keltik mendominasi Eropa Tengah dan Barat hingga Britania. Keltik Galia menembus pegunungan Alpen dan menginvasi Italia untuk pertama kalinya pada 390 sebelum Masehi. Invasi ini tidak mampu dibendung oleh Etruska maupun Romawi, mengakibatkan penghancuran dan penjarahan Roma. Serangan dan penjarahan Keltik terus berlanjut hingga abad kedua sebelum Masehi setelah Roma memilih tindakan ofensif menaklukkan Galia dan berperang dengan Kartago dalam Perang Punisia. Perang Punik dimulai ketika Romawi berusaha mendapatkan supremasinya di Mediterania, terutama ketika Kartago menguasai Sisilia. Roma akhirnya berhasil menguasai Korseka, Sardinia, Galia, dan Sisilia serta menundukkan seluruh sekutu Kartago. Pada Perang Punik kedua, Kartago di bawah Hannibal berhasil menghancurkan Roma dengan kerugian besar dan memasuki Italia. Namun Roma mampu membuat Kartago menarik kembali pasukannya dan berakhir dengan perjanjian damai pada 202 sebelum Masehi. Serangan dilanjutkan kepada kota Kartago di Tunisia dan pada Perang Punik III 146 sebelum Masehi, Kartago pun runtuh dengan kehancuran total. Maka Roma berkuasa atas wilayah Kartago di Afrika Utara dan Iberia. Bersamaan dengan itu, Roma juga berhasil menaklukkan Makedonia dan semenanjung Balkan.
Bahasa Latin mulai digunakan secara luas sebagai penegasan kekuasaan Romawi seiring perkembangan sosial dan politik. Hal ini adalah wajar dilakukan oleh bangsa pemenang untuk membangun identitas dirinya. Pada dasarnya, bahasa Latin berkembang dari bahasa Etruskan sejak berdirinya kerajaan Roma. Namun naskah administrasi, naskah keagamaan, dan karya sastra lainnya tetap ditulis dalam bahasa dan tulisan Etruskan dari kanan ke kiri. Sebelum pengembangan dan standarisasi bahasa Latin kuno menjadi bahasa Latin klasik pada 75 sebelum Masehi, sisa wilayah Etruska akhirnya dimasukkan ke dalam bagian wilayah Kekaisaran Romawi pada 27 sebelum Masehi. Imperium Romawi saat ini adalah adidaya tunggal di benua Eropa. Selain mengakhiri kerajaan Yunani dan Kartago, mereka juga menguasai suku-suku Keltik di Galia dan berbatasan langsung dengan Germania. Pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Romawi menguasai Pulau Britania di barat hingga berbatasan dengan dataran tinggi Iran di timur pada masa pemerintahan Trajan. Namun berakhirnya era Keltik bukanlah akhir dari ancaman suku-suku barbar dari utara. Bangsa Jerman mulai menyebar dari Skandinavia, menyerang wilayah-wilayah Romawi di perbatasan Rhine dan Danube di awal abad Masehi. Mereka terdiri dari beberapa suku-suku ternama, di antaranya Goth, Burgundi, Suevi, Vandal, Anglo, Saxon, Frank, Viking, dan lain-lain, yang akhirnya menyingkirkan sisa Keltik di luar Romawi dan melakukan pembersihan bangsa Keltik di Britania. Perselisihan internal dalam kekaisaran memperparah keadaan yang memecah Romawi Timur dan Barat. Ditambah lagi serbuan bangsa Hun dan nomaden timur lainnya yang mulai memasuki Eropa. Akhirnya Romawi pun tak mampu menghadang serangan bertubi-tubi dari segala arah ini dan harus kehilangan Romawi Barat di bawah kekuasaan bangsa Jerman pada abad ke-5 Masehi. Pada abad pertengahan, bangsa Jermanik telah mendominasi Eropa. Ditambah bangsa Slavia, Bulgar, Hongaria, dan lain-lain di Eropa Timur. Sedangkan kekuasaan bangsa Romawi hanya tersisa di sebagian kecil Balkan yang menjadi Romawi Timur atau Bizantium. Ini bukan saja mengubah demografi benua Eropa, namun juga membawa kemunduran peradaban selama berabad-abad yang lebih buruk dari zaman kegelapan Yunani. Renaissance di abad 15 hingga 17 Masehi merupakan upaya menghidupkan kembali budaya dan peradaban Yunani setelah ditemukannya karya-karya filsuf Yunani klasik dalam bahasa Arab. Penerjemahan karya-karya cendekiawan Muslim ke dalam bahasa Latin selanjutnya menjadi transmisi gagasan terbesar dalam sejarah. Dari sinilah pondasi lahirnya peradaban modern hingga hari ini, yang merupakan integrasi antara tradisi intelektual Islam dan humanisme Yunani. Walaupun peradaban barat sekuler hanya akan memandang diri mereka sebagai pewaris spiritual Yunani klasik. Secara genetik, bangsa Eropa setidaknya berasal dari 3 leluhur, yaitu pemburu Eropa Barat, petani awal Timur Dekat, dan stepa Eurasia. Genetik petani Timur Dekat cenderung lebih kuat di Eropa Selatan 70 hingga 100%, sedangkan Eropa Barat hanya mewakili 10% saja. Pakar sejarah Amerika Serikat William Langery menyatakan bahwa nenek moyang penduduk Eropa Selatan adalah Semitik. Aristoteles menyatakan, pada dasarnya orang-orang Kartago dan Etruskan merupakan sebuah bangsa. Sejarawan Prancis Pierre Roy menuliskan, pada dasarnya kebudayaan Helenisme Yunani dan kebudayaan Latin Romawi, keduanya tidak lain merupakan bagian kecil dari keagungan budaya Semit yang besar, dan bahwa egoisme Eropa lah yang menghapuskan realita ini untuk memperlihatkan sebuah kepalsuan bahwa asal-usul peradaban Eropa adalah Yunani. Will Durant mengemukakan, bangsa Kanaan Venesia menghubungkan dunia timur dan barat melalui berbagai jaringan perniagaan dan kebudayaan, sehingga mereka pun mengangkat kehormatan bangsa Eropa dari cengkraman-cengkraman kehinaan.